Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, panitia penyelenggara Lomba Debat Bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-temanku peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Nur Elasari, perwakilan dari SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya, sebagai pembicara pertama dalam tim pemerintah, akan menentukan mengenai limitasi, memberikan definisi, serta memaparkan argumentasi. Tak lupa, saya juga akan menyampaikan simpulan mengenai mosi yang telah diberikan pada pagi hari ini. Dewan juri yang saya hormati, saya selaku pembicara pertama dalam tim pemerintah sangat menyetujui mengenai mosi yang telah diberikan pada pagi hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya memaparkan mengenai argumentasi saya akan menyampaikan mengenai limitasi dan definisi dari mosi ini. Limitasinya yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa pada universitas negeri. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai definisi mengenai mosi ini, yaitu indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pengertian mengenai indeks kejujuran siswa, yaitu pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dewan juri yang saya hormati, saya selaku pembicara pertama dalam tim pemerintah sangat menyetujui mengenai mosi ini. Hal ini saya dasarkan karena 1. Kejujuran merupakan salah satu komponen yang dapat dinilai untuk menentukan seberapa bertanggung jawabnya seorang mahasiswa tersebut mengenai tindakan atau pekerjaannya. Jadi, kejujuran merupakan salah satu hal yang terdapat dalam nilai integritas nasional, yaitu ada jujur, peduli, mandiri, kerja keras, berani, disiplin, tanggung jawab, sederhana, dan adil. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dan praktek akan dinilai secara lebih optimal apabila sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai integritas yang saya paparkan tadi. Jadi, integritas ini akan memberikan sebuah mengenai konsistensi atau keberlanjutan mengenai tindakan, nilai, metode yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, ukuran-ukuran, prinsip, serta ekspektasi yang ada di dalam pemikiran mahasiswa tersebut dalam pembelajaran yang dia lakukan di universitas tersebut. Jadi, nilai integritas yang dilakukan, yang diseleksi oleh pihak universitas tersebut mengenai mahasiswa yang akan diterimanya, ini akan membuat mahasiswanya menjadi pribadi yang lebih jujur dan memiliki karakter yang kuat. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai pentingnya integritas dan kejujuran yang dilakukan apabila pemberlakuan seleksi mahasiswa ini dilakukan dengan metode tersebut, yaitu integritas ini akan memberikan kuasa kepada kata-kata kita. Selanjutnya, integritas ini akan memberikan kekuatan kepada rencana-rencana yang diekspektasikan oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya, integritas ini akan memberikan daya kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Jadi, dapat saya sampaikan jika integritas dan kejujuran ini sangat perlu untuk dilakukan, sangat perlu untuk diseleksikan pada mahasiswa yang akan diterima pada universitas tertentu. Selanjutnya, mengenai poin yang terakhir, yaitu jika dilaksanakannya
seleksi integritas dan kejujuran terhadap mahasiswa, maka ini akan memberikan dampak yang baik karena sifat mahasiswa yang berintegritas dan jujur ini akan bermanfaat untuk masa depannya. Karena sifat integritas dan jujur ini sangat penting untuk direalisasikan pada kehidupan yang sebenarnya. Lalu mengenai mosi yang telah diberikan hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Jadi Dewan Juri yang saya hormati, negara kita, khususnya negara Indonesia, merupakan negara yang memiliki jumlah kasus korupsi yang dapat dinilai tinggi. Mengenai jika ada seleksi mengenai integritas dan kejujuran mahasiswa, hal ini dapat menunjang mengenai peningkatan kejujuran, mengenai peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya di kehidupan nyata. Jadi integritas dan kejujuran ini dapat menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan kejujuran dalam negara Indonesia ini. Jadi hal ini akan mengakibatkan korupsi yang ada di negara kita ini, khususnya negara Indonesia, akan menjadi semakin menurun dan jika realisasinya berjalan secara benar, maka tidak ada korupsi yang akan ada di Indonesia. Jadi saya Indah Nur Elasari selaku pembicara pertama dalam tim pemerintah sangat menyetujui mengenai diberlakukannya seleksi berdasarkan integritas dan indeks kejujuran siswa dalam mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.